100,8 Saranggawa FM, pencinta Sergel, balik lagi di siaran pagi. Sudah masuk di jam 9 lewat 10 menit. Nah, ini kita masuk di segmen live Instagram, ya, di segmen Pemkab Serang Menyapa. Kita akan coba bergabung dengan Bapak Cahyo Harsanto ST. Beliau selaku Kepala Seksi Pengelolaan Armada hingga Desa Pemkab Serang Perkuat Penanganan Sampah, ya. Jadi untuk pencinta Sergel ini bisa juga ikut dorong gabung ya untuk tanya-tanya. Nah, ini kayaknya sudah muncul gambarnya sambil kita tunggu. Nah, gambarnya sudah muncul, kita coba sambil sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasih. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabar Bapak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Lagi di kantor ya Pak? Iya, lagi di kantor, standby. Standby ya, karena yang lain sedang ada di festival budaya Tanara kalau tidak salah ya, Pak Kasih ya. Iya, betul. Lagi pada ke Tanara, betul. Sedang ke Tanara, sedang ada program juga di sana. Baik, sambil ngobrol-ngobrol nih Pak Kasih, sebagai juga bentuk sosialisasi ya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Nah, ini di mana Kabupaten Serang juga concern terutama terkait dengan sampah begitu, dengan memperkuat penanganan sampah dengan menurunkan armada hingga desa. Ini boleh disampaikan seperti apa nih? Iya. Jadi kemarin tanggal 5 Januari kita melaksanakan salah satu amanat dari Perbub kita, yaitu Perbub nomor 21 tahun 2021 terkait dengan pendelegasian kewenangan, sebagian kewenangan kepada camat dari bupati terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi di Kabupaten Serang kita ada kebijakan terkait persampahan, yaitu mendelegasikan kepada camat. Nah, tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, lebih mudah terjangkau. Jadi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, tidak harus menunggu dari dinas, karena di Kabupaten Serang terkendala dengan jarak ya. Jadi kalau luas gitu ya. armada itu ada di tiap-tiap kecamatan, maka pelayanan akan lebih cepat gitu. Betul, betul. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat karena terkait sampah ini memang bukan hanya permasalahan di Kabupaten Serang saja ya Pak, tapi di beberapa daerah lain pun juga sama. Nah, ini concern Kabupaten Serang dengan menurunkan armada. Iya, betul. Sudah menjadi isu nasional sih sebetulnya untuk permasalahan sampah gitu. Iya, betul. Nah, ini terkait dengan menurunkan armada begitu ya. Nah, ini apakah memang juga sudah diserahkan juga ke pihak desa begitu nih Pak, armadanya sendiri? Jadi gini, sebetulnya ada beberapa target di kita. Yang pertama terkait dengan pelimpahan kewenangan kepada camat, itu kan sesuai ada perbubnya. Kemudian terkait kepada desa, itu kemarin kita memberikan bantuan kendaraan roda 3 atau cator ya untuk pengangkutan sampah. Tujuannya adalah kepada desa-desa yang telah memiliki bank sampah. Jadi tujuan kita limpahkan kepada desa, tetapi peruntukannya adalah untuk bank sampah yang ada di desa tersebut. Jadi istilahnya peran serta masyarakat itu kita hargai. Jadi pemerintah memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ikut berperan di dalam pengelolaan sampah. Makanya kita berikan reward, yaitu dengan pemberian kendaraan roda 3 untuk mensupport mereka di dalam mengelola sampah. Wah, ini luar biasa, masyarakat juga punya peran aktif begitu ya untuk mengelola sampah. Bagaimana sampah ini bukan hanya setelah mungkin sampah rumah tangga yang lebih banyak begitu ya Pak, kalau di beberapa desa ini ternyata bisa dimanfaatkan begitu dengan adanya bank sampah tadi. Bisa jadi untuk kompos misalnya begitu ya Pak Kasih ya. Atau mungkin juga yang plastik ini bisa didaur ulang, bisa dirubah menjadi kerajinan tangan ya, bisa jadi Pak Kasih ya. Jadi terkait dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah, sebetulnya kita harapkan ada 3 manfaat dari pengelolaan sampah melalui bank sampah. Yang pertama, kita dapat sisi edukasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa ikut berperan di dalam pengelolaan sampah. Yang pertama melalui pemilahan sampah, karena awal dari segala sumber sampah adalah dari masyarakat sendiri. Maka kita ajak untuk memilah sampah. Yang pertama tadi sampah
organik dan sampah anorganik. Nah, Ya. untuk yang organik bisa ke budidaya maggot, komposting. Nah, anorganik ini bisa kerjasama dengan industri, bisa juga dibuat dengan kerajinan kerajinan tangan tadi yang dari sampah gitu. Betul betul ya, ini bisa bisa apa namanya, bersama-sama begitu ya, memang sudah mengerti bisa menularkan lagi ilmunya kepada masyarakat lain begitu ya, jadi ini bisa dikelola dengan baik. Nah termasuk juga tadi disampaikan bahwa sampah rumah tangga ini memang sampah yang luar biasa begitu, apalagi melihat Kabupaten Serang ini kan luas ya Pak, ada Ya, 326 desa. Yang saya baca ini dalam satu hari sampahnya sendiri menghasilkan sekitar 1.000 ton ya Pak ya, dari ya, 326 desa tadi. ya. Jadi jumlah penduduk di Kabupaten Serang itu kan sekitar 1.600.000-an. Kalau kita lihat sesuai Jakstranas, kebijakan strategi nasional itu kan per orangnya menghasilkan sekitar 0,7 kilogram. Maka potensi sampah sebetulnya yang ada di Kabupaten Serang ya sekitar 900 sampai 1.000 ton per harinya gitu. Gitu. Iya, karena memang tadi ya, sementara kan memang TPSA ini sudah menjadi kewenangan Kota Serang ya. Jadi ini Iya, bagaimana masyarakat juga bisa mengelola sampahnya, bukan hanya setelah dibuang tuh tidak bernilai apa-apa begitu ya, iya, dengan adanya bank sampah ini, kemudian armada tadi ya Pak Kasih. iya, betul. Ya, betul. Jadi tujuan yang pertama tadi bank sampah adalah sisi edukasi. Kemudian sisi yang kedua kita ingin reduksi sampah yang ke TPA. Jadi dengan tersisihkan sampah di masyarakat melalui upaya 3R, masyarakat selain mendapatkan manfaat secara ekonominya, itu juga otomatis mengurangi volume sampah yang terbuang atau terkelola nanti di TPA-nya. Nah, sisi lain yang ketiga manfaatnya adalah dengan berkurangnya sampah ke TPA, otomatis kita juga mengurangi gas metan yang timbul. Jadi istilahnya meminimalkan juga untuk potensi terjadinya efek gas rumah kaca. Betul. Jadi ada banyak manfaat ya dengan pengelolaan sampah tadi, dan salah satunya dari pemerintah Kabupaten Serang juga menyerahkan sarananya begitu ya, fasilitasnya dengan tadi menyerahkan secara simbolis begitu bantuan yang diberikan ke depannya. Apakah memang nanti juga akan secara bertahap begitu Pak Kasih untuk bantuan armadanya sendiri? Iya, secara bertahap pasti akan kita laksanakan, soalnya itu merupakan udah bagian dari program kita. Jadi kalau kita mau korek lebih dalam, sebetulnya kan ada 5 aspek yang berperan penting dalam pengelolaan sampah. Yang pertama kan aspek peraturan perundang-undangan. Kita sudah memiliki dari Undang-Undang 18, kemudian ada PP 81, kemudian kita ada Perda nomor 3 tahun 2019. Nah, kemudian ada aspek organisasi. Nah, organisasi ini DLH dengan pelimpahan kemarin dibantu sama kecamatan, dan sekarang ada sebagian pendelegasian juga kepada desa, tapi secara langsung melalui bank sampah. Kemudian aspek yang ketiga adalah melalui pembiayaan. Nah, ini yang kenapa yang pendelegasian ini pelimpahan kendaraan kita lakukan bertahap, karena kita terbatas di dalam pembiayaan. Nah, aspek berperan yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Ini yang kita selalu mengajak masyarakat untuk yuk bareng-bareng memilah sampah, karena sampah sudah merupakan bagian dari kita gitu. Betul, dan apalagi masalah sampah ini bukan hanya kewenangan dari pemerintah daerah saja, tapi juga seluruh komponen ya, dalam hal ini juga masyarakat juga punya peran yang tinggi begitu ya, bagaimana juga bisa menanggulangi sampah sama-sama, tidak buang sampah sembarangan, kemudian mengolah sampah bagaimana tidak bernilai begitu ya, namun bisa dimanfaatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih dengan adanya bank sampah tadi. Nah, saya kembali nih Pak, berarti untuk tahun total sudah ada 15 kecamatan ya Pak, dari sebelumnya di 9 kecamatan ya, dengan tambahan 6 kecamatan kali ini. Betul. Jadi sesuai Perbup sebetulnya dari 2021 itu sudah ada 15, cuma tadi karena keterbatasan pembiayaan, keterbatasan pengadaan, baru tahun ini kita bisa laksanakan ke 15. Yang terakhir kemarin 9 kecamatan gitu. Jadi total sudah ada 15 kecamatan seperti yang disampaikan, karena memang terbentur anggaran, karena juga kan memang
baru selesai pandemi begitu ya, Iya, jadi anggaran betul. pun juga baru kembali dipos-poskan begitu, apalagi terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, terkait dengan bank sampah, nah ini kalau di Kabupaten Serang sendiri yang saya baca di desa sendiri sudah ada 28 lokasi bank sampah desa begitu ya Pak Kasih ya? Iya, iya betul. Ada sekitar 28 di Anyer ada, kemudian di Keramat Watu itu ada 3, di Waringin Kurung juga ada, di Pulau Ampel ada 2, kemudian di Cikande ada 2, kemudian di Tirtayasa juga ada, Cirwas juga ada sih. Gitu. Jadi sudah ada 28 lokasi ya Ya, untuk bank sampah sendiri dan manfaatnya ini banyak ya Pak. Salah satunya ini buat pupuk kompos, kemudian juga sampah organik ini tadi ya bisa di pengolahan maggot, kemudian yang tadi juga bisa menjadi pangsa pasarnya juga untuk papan ikan dan lain-lain begitu ya. ya betul betul. Jadi budidaya maggot ini lagi booming sebetulnya 2 tahun terakhir ini ya, karena Iya. manfaatnya ternyata kandungan proteinnya tinggi, jadi bisa dikolaborasikan untuk menjadi pakan ternak, baik pakan ikan maupun pakan ayam yang unggas semacam itu. Nah, jadi harus dipilah-pilah di mana yang sampah organik, mana yang sampah non organik gitu ya. Jadi gampang nanti untuk pemanfaatannya. Jadi diolahnya sampahnya pun gampang begitu. Nah, terkait dengan Pemkab Serang saat ini juga sedang akan membangun 2 mesin insinerator ya Pak, insinerator nih di Kecamatan Kibin. Nah, ini boleh disampaikan juga nih Pak. Mungkin ini juga ada kerjasama begitu dengan beberapa perusahaan swasta. Jadi terkait dengan insinerator, sebetulnya kenapa gagasan itu muncul, karena semenjak kita limpahkan TPA Cilowong dari kabupaten ke kota Serang, kita tidak mempunyai tempat pengolahan akhir, tempat pemrosesan akhir kita tidak punya. Jadi sebagai alternatif kita harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah, karena TPA sendiri mempunyai umur pakai atau masa pakai yang suatu waktu juga akan habis. Karena bisa terjadi overload. Ketika overload maka otomatis harus mencari lahan lagi untuk TPA. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah tetapi tidak menimbulkan masalah lagi, masalah baru yang timbul. Makanya kita coba dengan teknologi insinerator. Insinerator ini adalah teknologi semacam pembakaran sampah dengan alat dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Jadi diharapkan dengan sampah ini bisa dibakar habis dan sisanya menjadi abu-abu ini bisa dimanfaatkan menjadi batako. Nah, kemudian ini akan kita rangkaikan dengan bank sampah tadi. Jadi sampah-sampah yang akan dibakar di insinerator adalah sampah-sampah residu sisa dari pemilahan oleh bank sampah masyarakat. Gitu. Nanti ke depannya akan juga ditambahkan juga mungkin akan ditempatkan juga di beberapa kecamatan gitu ya Pak. Sebagai pilot project kita akan rencanakan di Desa Kibin nantinya, kemudian kapasitas yang akan kita bangun satu alatnya itu bisa mencapai 20 ton per hari, kalau 2 alat berarti sekitar 40 ton per hari. Nah ini juga bisa mengurai tadi ya sampah ya, jadi karena tadi ya kapasitas kalau di TPSI juga kan juga lambat laun juga akan overload, dengan adanya mesin ini juga habis begitu istilahnya ya dengan mesin insinerator tadi. Baik, nah jadi dalam arti di mana Kabupaten Serang sendiri tadi ya sampah ini kan memang setiap hari pasti ada, pertumbuhan masyarakat atau penduduknya pun juga cepat begitu, otomatis dengan bertambahnya penduduk jumlah sampah pun juga akan meningkat begitu ya. Nah dengan kewenangan sudah dilimpahkan ke kecamatan dan desa, mudah-mudahan bisa lebih mandiri lagi begitu ya Pak dalam terkait dengan pengelolaan sampah ke depannya. Iya. Jadi harapan kita banyak sebetulnya. Tadi salah satu aspek di dalam pengelolaan sampah kan stakeholdernya yaitu masyarakat, kemudian kita sebagai pemerintah ya sebagai organisasi teknisnya, kemudian kita juga sekaligus sebagai regulatornya. Makanya di Perda kita, Perda nomor 3 tahun 2019 itu sebetulnya pengelolaan sampah itu dimulai dari masyarakat yang terkecil dulu sebetulnya, yaitu di rumah tangga, kemudian desa seperti apa sih perlakuannya. Nah, dengan kita harapkan dengan pengelolaan sampah yang ada di desa itu akan meminimalisir
sampah-sampah liar, Bu. Jadi tidak ada titik-titik lagi sampah-sampah liar, tapi sudah terkonsen di mana sih TPS-nya, kemudian dengan adanya bank sampah kan ada reduksi nih, otomatis TPS itu akan lebih optimal gitu. Betul, betul, betul. Mudah-mudahan masyarakat juga punya peran aktif, punya kepedulian bersama terkait dengan sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sama-sama membangun terciptanya lingkungan yang bersih. Karena lingkungan yang bersih juga otomatis dari segi kesehatan juga akan terjaga, begitu ya. Terima kasih ya. Iya, betul. Jadi pengelolaan sampah sebenarnya bagian dari PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Itu namanya kita kan tidak ada manusia yang tidak ingin lingkungannya sehat lah, intinya seperti itu. Maka dan kemudian kalau sadar tidak sadar, sampah itu adalah sisa dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya yuk bareng-bareng kita pilah sampah, kemudian kita kurangi sampah sehingga lingkungan juga ikut terjaga nantinya seperti itu. Betul. Sebetulnya masyarakat itu sudah tahu begitu ya kalau sampah itu memang harus dibuang di tempatnya, kemudian sudah ada. Cuma kadang suka lupa gitu ya istilahnya ya Pak Kasih ya. Iya. Ya, jadi boleh saling mengingatkan ya. Nah, makanya kita tidak henti-hentinya saling mengingatkan. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa universitas itu ketika mereka KKN, biasanya kan mereka minta narasumber dari kita tuh. Nah, di narasumber itu kita selalu sampaikan, yuk diajak masyarakat tuh belajar memilah sampah. Yuk kita bentuk bank sampah. Nanti kelanjutan dari mereka ber-KKN itu, bank sampah yang sudah jalan, kita yang akan melanjutkan pembinaannya. Iya, karena kan tangan kita terbatas nih, saya cuma punya 2 tangan ya, nggak mungkin saya langsung menjangkau ke 29 kecamatan, 326 desa, makanya saya butuh perpanjangan tangan. Nah, setelah mereka ada, nah kita yang akan follow up gitu. Betul. Ini berarti dalam artian ini kader-kader ya bagi para teman-teman yang bisa membantu saling mengingatkan juga dan bisa terus mengingatkan satu sama lain. Terakhir mungkin Pak Kasih, apa pesan yang ingin disampaikan terkait dengan program dari pemerintah Kabupaten Serang yang juga memperkuat penanganan sampah di Kabupaten Serang? Silakan Pak Kasih, pesan apa yang ingin disampaikan? Iya, kalau pesan sebetulnya yang penting mari kita kurangi sampah, kemudian kita pilah sampah dari rumah, kemudian dengan kita pilah sampah, kita bangkitkan potensi ekonomi masyarakat sekaligus kita kurangi pencemaran. Gitu. Yang terakhir, sama-sama jaga lingkungan kita, begitu ya. Nah, betul. Nanti kita harapkan sih semua bisa berkolaborasi ya, kemudian berbagai macam stakeholder bisa turut serta, kemudian mungkin bisa ada industri yang melihat ini, industri sebagai off-taker kayak industri pengolahan kertas, mungkin pengolahan plastik. Jadi sampah-sampah masyarakat itu yang dikelola oleh bank sampah bisa ikut terrecycle oleh mereka. Amin. Baik, terima kasih banyak nih atas waktunya Pak Cahyo Harsanto ST, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Sehat selalu Pak. Salam buat teman-teman di DLH Kabupaten Serang. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Pak Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R begitu ya. Salam 3R. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, tadi sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Cahyo Harsanto. 3R atau 3R tadi tuh? 3R ya. Oke, salam 3R nih untuk pengelolaan sampah. Kalau 3M itu yang ini ya. Terkait DBD ya kalau itu ya. Baik, terima kasih sudah ikut nonton. Ada Rin WSTL, ada Aninditami, ada Tri28H, ada Agnu, juga ada April Yeni, ada Nurul Lovia, kemudian juga ada Hero Swimming Club, kemudian juga ada Saiful, ada Norma, kemudian ada Wibi, ada Linda Octavia, ada Ibnu Hidayat, ada Sentosa, ada Kang Kusai, ada Ahmad Mauk, ada ZR, ada M, ada Hani Bani, ada Offline, dan lain-lain. Namanya cukup banyak yang ikut nonton. Kita save di IGTV-nya Serang Dewa FM.